Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adni Rodatul Laili, NIM 1810149. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan siklus perencanaan pembangunan daerah. Langsung saja. Yang pertama, pengertian perencanaan pembangunan. Secara umum, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Menurut Arthur William Lewis 1965 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk memacu masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Adapun jenis perencanaan pembangunan. Jenis perencanaan pembangunan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yang terdiri dari rencana strategis, rencana taktis, dan rencana terintegrasi. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatannya, yaitu ada perencanaan induk, rencana operasional, dan rencana harian. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu, terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Selanjutnya terdapat unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana. Yang kedua, adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya. Yang ketiga, perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan. Yang keempat, adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral, dan pembangunan daerah. Yang kelima, adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang keenam, adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya ada aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari aspek lingkungan, aspek potensial dan masalah, aspek intuisi perencana, aspek ruang dan waktu, serta aspek legalisasi kebijakan. Berikut ada tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama, tahapan penyusunan rencana, tahapan penetapan rencana, yang ketiga, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang terakhir, tahapan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Selanjutnya terdapat siklus perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari pemahaman daerah, penerapan visi dan misi, perumusan tujuan, mengidentifikasi strategi alternatif, pengujian alternatif atau program strategi, seleksi alternatif dan penentuan strategi atau program, penganggaran, pelaksanaan atau implementasi, serta MONEF. Selanjutnya terdapat proses perencanaan pembangunan yang dimana terdiri atas 4 proses. Yang pertama, pendekatan politik, yaitu pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMN atau RPJMD. Yang kedua, proses teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga, partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui musrenbang. Yang keempat, proses top down dan bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup perencanaan, yang dimana ruang lingkup perencanaan terdiri atas 2 ruang lingkup. Yang pertama, nasional, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJP Nasional. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM Nasional.
Yang ketiga, rencana strategi kementerian, lembaga atau Renstra KL. Yang keempat, rencana kerja pemerintah atau RKP. Yang kelima, rencana kerja kementerian, lembaga atau Renja KL. Sedangkan ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJP daerah. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJM daerah. Yang ketiga, rencana strategi satuan kerja perangkat daerah atau Renstra SKPD. Yang keempat, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Yang kelima, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau Renja SKPD. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.